Kendati kontestasi pilkada NTB masih 3 tahun lagi, yakni 2024, geliat menuju kontestasi pilkada NTB sudah ramai diperbincangkan publik secara luas di NTB. Sejumlah pihak pun sudah mulai menggelar polling untuk mengetahui siapa saja figur atau tokoh yang menurut pandangan publik berpeluang untuk maju memperebutkan kursi NTB 1 dan NTB 2. Begitu juga dengan partai politik sudah mulai mengambil ancang-ancang dengan mempersiapkan kader terbaiknya yang akan didaulat untuk maju di Pilkada NTB 2024. Partai Keadilan Sejahtera Provinsi NTB dalam rapat kerja wilayah Rakerwil yang digelar pada Juni lalu sudah menetapkan akan mengusung kembali Dr. Zulkifli Mansyah sebagai calon gubernur untuk periode kedua. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP NTB juga dalam rakerdanya beberapa waktu lalu sudah memutuskan akan menjagokan kader terbaiknya, yakni Bupati Kabupaten Sumbawa Musafirin sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Beberapa kepala daerah dan juga mantan kepala daerah sudah menyatakan akan maju bertarung di Pilkada NTB 2024. Di antaranya Bupati Bima Indah Damayanti Putri, Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi, Bupati Lombok Barat Fauzan Halik. Beberapa mantan kepala daerah juga berkeinginan untuk maju kembali di Pilkada NTB 2024. Di antaranya mantan Bupati Lombok Tengah Suhaili dan mantan Wali Kota Mataram Ahyar Abdu. Dari perkembangan dinamika politik yang ada menuju Pilgub NTB 2024, apakah figur atau tokoh lama yang bertarung di Pilkada NTB masih didominasi tokoh lama atau kandidat lama, ataukah akan muncul figur-figur baru yang akan mewarnai kontestasi Pilkada NTB 2024? Dan hal ini akan kami ulas dan diskusikan. Selamat datang di New Perspective. Ya, kembali lagi ke News Perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Yani dan telah hadir juga dengan setia Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Universitas Mataram. Bagaimana kabar Pak Dokter? Alhamdulillah Mas Yani, kabar baik. Ya, kali ini dengan Pak Dr. Saiful Hamdi kita akan mencoba membedah atau meneropong terkait dengan kontestasi di Pilkada NTB 2024. Kita tahu sendiri bahwa Pilkada NTB ini akan digelar 2024 begitu. Tinggal 3 tahun lagi, meski memang pemerintahan Zurohmi ini berakhir September 2023 begitu. Artinya kalau kita ukur dari sekarang September saat ini bahwa pemerintahan Zurohmi menyisakan waktu 2 tahun lagi begitu. Nah, meski memang Pilkada NTB masih 3 tahun lagi, tetapi memang geliat dari Pilkada NTB ini sudah mulai hangat begitu. Artinya atensi publik sudah mulai cukup tinggi terhadap berbicara terkait dengan kontestasi Pilkada NTB ini begitu. Bahkan kita tahu sendiri kan sejumlah partai juga sudah mulai mengambil ancang-ancang begitu terkait dengan kesiapan mereka menghadapi Pilkada. Misalnya Partai Keadilan Sejahtera Provinsi NTB itu kan sudah menetapkan kembali Dr. Zul sebagai calon gubernur untuk periode kedua. Begitu juga dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dalam rakerdanya juga beberapa waktu lalu itu sudah menetapkan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Pak Musyafirin sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Begitupun juga sejumlah figur atau tokoh termasuk Bupati Bima 2 periode Ibu Indah Damayanti juga sudah menyatakan kesiapannya untuk maju di Pilkada NTB begitu. Nah, terkait dengan konstelasi yang ada menuju Pilkada NTB ini, kalau dari Pak Dokter sendiri ini melihat seperti apa peluang figur-figur ini untuk bisa maju, dan apakah di Pilkada 2024 ini itu akan masih didominasi oleh figur-figur lama begitu, misalnya ada nama Dr. Zul, Ibu Rohmi, nama Ali Bedi, Suhaili,
Pak Ahyar, ataukah akan muncul figur-figur baru begitu dengan pemikiran-pemikiran yang baru begitu? Seperti apa Pak Dokter? Terima kasih banyak Mas Hani. Saya kira NTB akan ramai kembali ya, dengan adanya pesta 5 tahun sekali kita pilkada memilih pemimpin terbaik yang ada di NTB. Melihat geliat beberapa tokoh ya, kalau kita lihat masih ada incumbent di sini, pasangan Zul Rohmi, kemudian ada juga beberapa tokoh yang lama ya, misalkan Bapak Suhaili, kemudian Pak Ahyar Abduh, kemudian juga ada Ali Bede. Saya kira mereka pastinya ingin mencalonkan diri kembali. Ya. Kemudian beberapa tokoh yang lain ya, yang kemungkinan juga bisa maju ya, untuk maju di pilkada NTB. Misalkan ada Wali Kota Mataram ya, tadi disebutkan Mas Yani, juga Wali Kota Bima yang sudah habis masa periodenya. Kemudian Bupati Sumbawa Barat ya, Mas Syafirin. Ya saya kira ini sangat menarik ya, tokoh-tokoh yang sudah mulai muncul ini. Seperti apa kontestasi mereka ke depannya begitu. Cuman saya melihat begini Mas Hani, catatan kita bahwa tokoh-tokoh ini kan sudah pernah menjabat, ya. Entah itu di wali kota, di bupati. Lalu apa yang kemudian mereka bisa jual di sini? Yang bisa ditawarkan ke publik. Yang bisa ditawarkan ke publik, ada nggak sesuatu yang baru begitu? Supaya NTB ini maju. Kita ini capek mendengar IPM kita masih rendah. Kemudian kita juga provinsi yang katakanlah ekonominya sulit untuk naik begitu ya. Nah ini perlu terobosan-terobosan besar menurut saya, yang tidak hanya bicara faktor strategi strategi kebijakan ya dari pemerintah yang memegang jabatan, tetapi juga mungkin perlu ada pendekatan-pendekatan kultural yang bisa kemudian mengubah mindset orang Sasak ini, masyarakat NTB secara umum lah ya, tidak hanya Lombok karena kita bicara pilkada. Nah, apa yang mereka tawarkan di sini? Terobosan-terobosan apa? Memang tidak gampang kalau kita melihat implementasi di bawah ya, karena kan pembangunan ini melibatkan semua sektor, tidak hanya pemerintah. Makanya saya katakan tadi, kalau misalkan ada program dan kita hanya menyalahkan pemerintah juga, ini tidak fair lah begitu. Tetapi sejauh mana partisipasi masyarakat? Ya, misalkan kita bicara transportasi nih, ya kita kan transportasi kita masih amburadul ya, kalau saya lihat ya. Ini saya bicara transportasi publik. Kan ini masih sifatnya individual, orang yang punya engkel, kemudian dia yang mereka yang menjalankan bisnisnya begitu. Sehingga orang ke terminal aja takut karena ada keamanan, takut kemudian tidak dilayani dengan baik ya. Mengapa kemudian pemerintah tidak berpikir membuat seperti Transjakarta? Ada Trans Lombok ya, Trans NTB yang bisa menjangkau Pulau Sumbawa misalkan. Ini kan nggak pernah kita pikirkan, sehingga banyak orang-orang kampung yang nggak pernah ke Mataram gitu. Kenapa? Karena kita tidak punya sistem transportasi yang bagus. Nah, seandainya kemudian calon-calon ini punya terobosan baru, saya yakin masyarakat dengan melek media dunia digital, informasi ini bisa tersampaikan. Nah, kita tahu sendiri ini kan ada 3 bupati juga ini yang santer juga terdengar lah begitu akan meramaikan pilkada NTB 2024, dan mereka juga akan tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk periode ketiga sebagai bupati karena terbentur aturan undang-undang. Nah, kalaupun mau harus lanjut ke pilkada NTB begitu. Ada nama Bupati Bima Indah Damayanti Putri, ada Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi, ada Bupati Lombok Barat Fauzan Halik. Nah, kalau seandainya mereka maju ini, kira-kira peluangnya seperti apa Pak Dokter melihatnya begitu? Dan juga isu atau program yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat seperti apa? Karena kan kita udah bisa lihat juga, kita bisa ukur seperti apa juga kepemimpinan mereka 2 periode. Misalnya kayak Bupati Bima, Baid Bima, Fauzan Halik di Lombok Barat, Pak Sukiman Azmi juga di Lombok Timur. Dan kalaupun mereka maju di pilkada NTB, seperti apa visi misi atau program yang mereka mau tawarkan gitu Pak Dokter? Ya, saya kira
dengan pengalaman yang mereka miliki ya, seharusnya ada terobosan baru di masing-masing kepala daerah ini. Cuman kan catatan masyarakat kita di sini karena mereka sudah memimpin. Ini kan pasti menjadi pantauan masyarakat kita ini sejauh mana nih keberhasilan mereka di daerah masing-masing. Ya seperti di Lombok Timur misalkan ya, progresnya seperti apa di Lombok Barat. Saya kira secara umum saya melihat bahwa tidak ada yang terlalu menonjol ya di kepemimpinan tokoh-tokoh kita yang menjabat sekarang. Ya saya yakin ya pasti masalah banyak ya, tetapi terobosan-terobosan baru yang bisa menjadi ikon mereka. Saya melihat perjalanannya sangat stagnan, apalagi dengan kondisi COVID-19. Kita tidak melihat apa program mereka maupun gebrakan yang dilakukan, termasuk di calon incumbent sekarang seandainya mau maju kembali, apa gebrakan-gebrakan mereka. Akhirnya yang terjadi hanya sekedar rutinitas seperti biasa begitu. Ya, sekedar rutinitas, memantau apa progres yang terjadi. Nah, dengan kondisi seperti ini juga bisa memberikan peluang bagi teman-teman yang lain untuk maju di NTB ini. Saya sih pinginnya kalau calon-calon baru ini bisa maju, lebih banyak calon, lebih banyak pilihan bagi masyarakat kita. Biar di sini kan adu program ya. Persoalan kalah menang kan ini banyak faktor ya. Kita bicara modal sosial ya, termasuk punya basis jamaah apa enggak ya. Bagaimana strategi partai mereka, bagaimana modal mereka. Ini kan banyak sekali faktor Mas Andi kalau kita bicara peluang menang atau tidak ya. Tetapi kan di sini kita ingin bahwa NTB ini penuh dengan terobosan. Ya, kita masih tertinggal dengan Bali, kemudian tertinggal dengan NTT misalkan ya. Kita pengen NTB ini supaya ada gergatnya untuk bisa menembus ya minimal kalau enggak 10 besar ya 20 besar lah di provinsi atau papan menengah lah begitu. Atau papan menengah lah. Kemudian catatan saya juga calon pemimpin perempuan ya. Ini saya kira peluang juga buat Ibu Indah ya, Bupati Bima sekarang untuk bisa entah menjadi wakil ataupun menjadi nomor satu gitu. Nomor satu di NTB. Cuman kan ini persoalan partai Mas. Iya, itu kembali lagi. Jadi kembali ke soal parpol pengusung. Parpol pengusung, apakah mereka punya partai atau tidak? Ya banyak yang mau mencalonkan. Nanti pasti banyak calon independen, tetapi yang sudah terbukti itu adalah hanya Ali BD yang bisa maju menjadi calon independen. Yang lainnya dulu kita lihat selalu gagal ya, tidak mampu mengumpulkan KTP sesuai dengan ketentuan. Ya, KTP sesuai dengan ketentuan KPU. Nah ini saya kira kesempatan dari tokoh-tokoh kita masih ada untuk mempersiapkan diri. Apakah mereka menggunakan partai ataupun jalur independen. Kalau memang jalur independen ya harus kerja ekstra juga begitu. Nah, dan di sisi yang lain kan kita tahu juga ada figur lama ini. Ada Pak mantan Bupati Lombok Tengah Pak Suhaili, ada mantan Wali Kota Mataram Pak Ayar Abdu. Nah, ketika maju di Pilkada NTB 2018 mereka masih menjabat. Ayar masih menjabat sebagai Wali Kota, Suhaili masih menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah. Dan ketika 2024 mereka kan tidak menjabat lagi di sini. Mereka bahkan sudah tidak menjabat lagi. Nah, peluang mereka untuk maju seperti apa Pak Dokter melihatnya? Baik dari peluang meraih dukungan partai maupun kekuatan dukungan finansial. Karena bagaimanapun kita nggak bisa nafikan bahwa kos politik untuk pilkada ini kan cukup besar. Minimal untuk maju sebagai calon gubernur itu kan orang harus menyiapkan minimal 60 miliar setahu saya begitu. Dan itu kan hanya bisa dikumpulkan oleh, bisa kita bilang mereka-mereka yang lagi pegang kekuasaan begitu, karena akses ekonomi di situ terbuka, akses jaringan terbuka. Nah, bagaimana dengan potensi-potensi mereka yang tidak menjabat ini? Apakah mereka juga masih punya peluang untuk maju? Kalau dari analisa pandangan Pak Dokter? Iya, tokoh-tokoh tadi punya nama besar ya. Artinya mereka juga menjadi bagian dari ikon di daerah masing-masing. Kayak misalkan Pak Ayar Abduh ya, beliau siapa yang nggak kenal beliau di Mataram. Kemudian Suhaili yang menjabat 2 kali, beliau sangat kental dengan Lombok Tengahannya. Ali BD Lombok Timur. Ali BD Lombok Timur. Saya melihat mereka masih punya potensi untuk maju, ya. Tetapi persoalannya sekarang kan mengenai partai dan logistik ya yang mereka punya.
Di negara-negara maju, ketika ada kontestasi politik, biasanya mereka melakukan apa ya, semacam dukungan amal begitu ya, dari masyarakat untuk mendukung politik mereka. Cuman kan di Indonesia kan terbalik gitu ya. Justru kita yang memberikan amal ke masyarakat kan. Jadi kesempatan masyarakat untuk minta uang, sehingga kos politik itu sangat besar di Indonesia nih, termasuk di bagian pilkada ya. Jadi pemerintah harus menyiapkan berapa, calon-calon menyiapkan berapa yang harus dihabiskan. Belum kita bicara terkait dengan mahar kepada partai. Belum bicara belum kita bicara terkait dengan kebutuhan untuk kampanye, sosialisasi, terus dan berbagai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Saya kira alternatifnya memang calon independen ya, tapi ini kan juga tidak gampang. Calon kosnya juga cukup besar. Kosnya cukup besar, tetapi kan kalau bicara independen, kita kan dia bersentuhan langsung dengan votersnya begitu, pemilihnya. Ketika misalkan dia minta KTP, seandainya ada kontribusi balik misalkan berapa yang dikasih, tetapi kan setidaknya udah ada komunikasi dibanding orang menggunakan partai politik ya. Kalau partai kan lebihnya itu bahwa mereka sudah ada mesin partainya, tetapi belum tentu dia menyentuh masyarakat yang menjadi voters mereka begitu. Nah, persoalannya di sini adalah dengan komposisi 13 suara ya, untuk mencalonkan pasangan calon dari 13 kursi ya. 13 kursi. Kalau di NTB berapa Mas ini jadinya? Kira-kira idealnya calon? Idealnya kalau dari partai itu kemungkinan karena kalau kita mengacu kepada hasil pemilu 2019, karena besok kan yang akan menjadi patokan itu hasil pemilu 2024. Karena memang pemilu legislatif itu bulan Februari dan pilkada itu November. Nah, hasil dari pemilu legislatif 2024 itu akan menjadi acuan untuk mengusung paslon. Nah, kalau kita bicara NTB ini masih sih dengan jumlah 13 kursi gitu. Nah, kalau kita melihat komposisi yang ada di DPR saat ini hasil 2019 ini dengan 13 kursi, ya minimal kalau partai-partai ini kan tidak ada yang bisa mengusung sendiri, harus berkoalisi. Kalau melihat koalisinya ya kemungkinan bisa mengusung 4 paslon gitu. 4 paslon 4 paslon dari 56 kursi yang ada di DPR provinsi. Jadi bisa terbentuk kira-kira 4 paslon lah. 4 paslon. Iya, kalau mengacu pada hasil Pilkada 2024, ya artinya kan nggak bisa kita petakan sekarang saat ini karena belum terjadi. Karena belum terjadi, tetapi sudah bisa tergambar misalkan Golkar udah bisa mencalonkan lah ya. Iya, 10 kursi dia butuh tinggal 3 kursi lagi. Kita bicara PDIP, PKS, kemudian nanti mungkin Gerindra, ada Demokrat, Nasdem, kemudian Gerindra 4 calon lah ya, yang akan maju. Anggaplah calon independen kalau bisa 2, kita harapkan bisa 2 ya, sehingga ada 6 calon paslon lah, paslon yang akan maju di kontestasi Pilkada NTB. Nah, kalau kita bicara potensi usungan di partai ini kan kita tahu ini sejumlah partai sudah mulai menyatakan sikap begitu terkait dengan figur yang mau diusung. Misalnya PKS itu sudah pasti akan mengusung kembali Dr. Zul, dan PDIP NTB menjagokan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Musafirin dan juga kadernya begitu. Dan partai-partai yang lain kan masih terlihat belum mengambil sikap, walaupun memang mereka sudah ancang-ancang. Demokrat mana Demokrat? Nah, Demokrat ini kan belum juga mengambil sikap begitu. Tetapi kan ada sejumlah partai memang yang punya kader potensial lah begitu untuk diajukan. Nah, misalnya kalau kita bicara Golkar ini kan kita tahu partai pemenang 2019 dan kadernya menjadi ketua DPR. Nah, dan sejarahnya Golkar ini kan selalu mengusung ketua DPD-nya. Nah, pada saat ini kan Mohan menjadi ketua DPD. Dan pada pilkada-pilkada sebelumnya pun Golkar selalu mengusung ketua DPD-nya. Pilkada 2018 Suhaili, terus pilkada sebelumnya kan ada juga Pak Srinate ketua Golkar juga begitu. Peluang Mohan untuk maju seperti apa kalau melihat Bang Saiful Hamdi, apalagi dia punya partai besar begitu sebagai ketua DPD Golkar begitu? Ataukah memang Mohan akan tetap memilih maju di pilkada Kota Mataram karena besok ini
pilkada itu akan digelar serentak. Jadi pilkada gubernur, pilkada wali kota, pilkada bupati. Jadi Mataram kan juga ya masuk di bersamaan semuanya. Jadi kan tentu tidak mungkin kita akan maju di 24 begitu. iya. Iya, dengan kondisi ini kalau analisa Pak Dokter, Mohan akan maju di pilkada NTB untuk menyelamatkan marwah partai ataukah tetap akan dengan peluang menang, bisa kita bilang ya mungkin 50-50 lah. Tapi maju di pilkada Kota Mataram tapi dengan peluang menang cukup besar untuk periode kedua begitu. Tapi kita nggak tahu Golkar akan usung siapa begitu, ataukah Golkar akan mengusung Ibu Dinda atau seperti apa? Kalau masukan saya Ya. mungkin Bang Mohan lebih baik di Mataram, Pak. Ya. Pertama, peluang beliau lebih besar Ya. karena beliau sekarang menjadi Wali kota. wali kota ya, dan juga menjadi pemimpin partai. Yang kedua, saya melihat bahwa masih banyak PR beliau di Mataram ini, Iya, iya. belum kelihatan. Kalau misalkan beliau menjual Mataram untuk NTB itu apa kan begitu? Iya, iya. Baru saja beliau dilantik kemarin, langsung menghadapi COVID-19. Nah ini juga menjadi PR semua calon dari kepala daerah. Ini. Apa Ya. yang mereka mau jual? Iya, iya. Ya kalau saran saya kemungkinan ya yang terbaik mungkin buat Bang Mohan sendiri mungkin tetap di Mataram ya. Ya. Karena begini, para calon juga perlu memikirkan apakah mereka mau maju di NTB ataupun di daerahnya. Iya, iya. Ya seandainya masih menjabat ya. Karena dengan undang-undang yang ada tidak ada konsekuensinya. Ini yang kemudian saya lihat bahwa mereka semua seperti testing on the water begitu. Iya, Jadi iya. dia hanya ya udah sekedar maju aja. Iya. Begitu. Tidak ada Artinya sekedar untuk uji keberuntungan sudah. sekedar menguji keberuntungan. Iya. Tapi kan secara etika ya, secara moral mereka masih punya tanggung jawab yang besar di daerahnya masing-masing. Iya, iya. Ini yang saya lihat ada semacam arogansi kekuasaan. Dia masih menjabat baru terpilih nyalon lagi Iya, menjadi gubernur NTB misalkan. Ya kita tidak menyalahkan mereka, mereka punya hak. Tetapi kan bicara etika, bicara moral, bicara tanggung jawab di Iya, masyarakat yang mereka pimpin ini kan masih menunggu begitu. Masyarakat kita masih menunggu apa sih yang udah dilakukan. Nah, keberhasilan kepala daerah ya yang saya lihat mungkin yang banyak kader-kadernya yang baik ini kan terutama kader dari PDIP ya sangat menonjol. Mulai dari Jokowi di Solo, kemudian ada Ganjar Pranowo, kemudian Bu Risma. Mereka kan memang benar-benar memompa kadernya, membuat terobosan-terobosan baru dan sangat populer. Nah di NTB saya melihat belum terlalu kelihatan ya siapa kader-kader yang benar-benar bisa menembus begitu ya. Ya selain Tuan Guru Bajang lah yang kemarin kan bisa menembus level nasional ya. Nah di NTB sendiri saya lihat belum ada yang orang berbicara sekelas Risma misalkan ya, atau sekelas Bupati Banyuwangi yang sangat kencang sekali kemajuan pembangunannya begitu. Terobosan-terobosan ini. Dan kita tahu sendiri kan besok Pilkada NTB itu 2024 akan digelar pada masa sudah berakhirnya 1 tahun pemerintahan Zurohmi begitu. Zurohmi itu berakhir September 2023 dan Pilkada akan digelar November 2004, ada jeda setahun. Dan tentunya nanti akan ada PLT, dan itu PLT itu kan setahu saya kalau untuk sekelas gubernur itu akan ditunjuk oleh kalau nggak presiden, menteri dalam negeri begitu. Dan kalau kita bicara dalam konteks politik nasional kan yang menjadi partai penguasa adalah PDIP. Tentunya PDIP akan menggunakan kekuatan birokrasi yang dimiliki ini untuk bagaimana upaya memenangkan kadernya akan bertarung di pilkada. Termasuk kemungkinan besar kan di NTB besok ini kan ada Bupati Sumbawa Barat Musyafirin yang digadang-gadang oleh PDIP juga untuk maju. Apakah beliau akan maju di nomor 1 atau nomor 2? Yang pasti beliau akan diusung oleh PDIP. Dengan konstelasi seperti ini tentu nanti kan kalau kita lihat ada PLT di NTB ini, sejauh mana sih PDIP ini bisa memainkan mesin birokrasi di NTB ini untuk pemenangan Musyafirin kalau seandainya betul-betul maju bertarung di NTB ini. Jarak yang cukup panjang ya. Ada jeda setahun nanti di situ. Berakhirnya masa pemerintahan.
kita lihat kan keberuntungan calon incumbent kan dia masih bisa memainkan birokrasi, program, kemudian bansos, program-program di pemerintahan ya, termasuk bansos ini sangat efektif ya untuk mendekati masyarakat. Karena masyarakat kita kan tidak peduli ya tentang idealisme sebuah pemerintahan. Ketika disemprot sedikit, disiram begitu, mereka pasti bersyukur. Entah sebesar apapun itu ya. Akan kita pilih, karena akan memilih yang lain begitu, akan memilih itu ketika mereka didekati ya, apalagi kemudian dikasih sesuatu begitu. Ini saya yakin betul bahwa psikologis masyarakat kita masih kuat ke sana. Nah, tentunya dengan kondisi politik pilkada yang sekarang ini, yang jeda 1 tahun ini, kerugian buat incumbent, kerugian besar sekali ya, karena mereka tidak bisa memainkan polisi yang ada di pemerintahan untuk mendukung pencalonan mereka ya, termasuk logistik, bansos dan lain-lain ya. Ini kan bukan rahasia umum ya. Bagaimana misalkan ya kemarin kita dengar waktu sengketa pilkada di Sumbawa calon yang menang digugat karena dianggap bahwa gubernur memainkan bansos di sana untuk kemenangan paslon tertentu begitu. Tetapi ya itulah realitas politik kita yang terjadi di mana-mana. Selalu ada politik kebijakan ya kalau kita bicara strategi politik pemerintahan incumbent. Nah, kondisi yang kemungkinan ke depan ini membuat semua orang harus benar-benar memikirkan dari sekarang apa strategi mereka. Ketika tidak ada akses pada bansos, tidak ada akses pada kekuasaan, mereka kan tidak bisa mengatur kepala dinas. Jadi betul. Kalau masih berkuasa kan masih kencang deh. Wah, ini kita atur siapa yang kita tempatkan. Dan juga bisa mengatur alur logistik yang ada. Nah, kondisi ke depan ini sangat menarik saya kira Mas Yani. Kita bisa membaca strategi calon paslon kita ke depan, seperti apa mereka. Dan ini tentunya juga membuat peluang semua calon saya kira sangat besar, termasuk tokoh PDIP ya. Nah, PDIP menjadi catatan kita karena mereka partai yang berkuasa ya di Indonesia. Pak Jokowi sebagai presiden dan Bu Mega sebagai ketua partai yang mendukung pemerintahan Jokowi, ini kan bisa mengatur birokrasi begitu. Tapi lagi-lagi saya kira banyak jalan untuk mendekati masyarakat ya, tidak hanya dengan cara itu. Ya bisa jadi misalkan 1 tahun jeda itu bisa digunakan oleh paslon yang ada termasuk calon incumbent untuk mendekati masyarakat. Saya kira ini bisa menjadi keuntungan juga bisa menjadi kerugian. Yang lebih rugi lagi kalau saya lihat fenomenanya. Dulu kan Ahok, dia pengen cepat-cepat balik ya, walaupun dikasih jeda 4 bulan dia nggak mau, dia pengen karena dia bisa mengatur logistik, ketika di pilkada DKI itu, walaupun akhirnya dia kalah dengan Anies Baswedan. Nah, kalau kita bicara strategi atau kita bicara taktik pemenangan, ini kan pilkada 2024 ini akan digelar secara serentak. Artinya ada pilkada NTB dan pilkada bupati wali kota yang akan digelar pada hari yang sama. Pilkada dewan juga. Pilek itu lebih dulu. Lebih dulu. Jadi pilkada itu akan digelar pada tanggal 27 November 2024 serentak. Baik pilkada gubernur, pilkada bupati, wali kota. Ini artinya tentu akan ada kolaborasi antara paslon calon gubernur, wakil gubernur dan paslon bupati, wali kota. Artinya mereka ini kemungkinan akan menyatukan tim atau gerak dari tim pemenangannya untuk sama-sama di grassroots bekerja meraih suara pemilih. Nah, seperti apa kalau Pak Dokter melihat nanti kerja-kerja tim pemenangannya seperti apa begitu dengan adanya kontestasi pilkada secara serentak ini begitu? Seharusnya ya kalau kita bicara koalisi ini kan mulai kalau bisa terarah dari pusat ya, bisa ke daerah. Tetapi kan dinamikanya berbeda. Belum tentu koalisi di pusat, di daerah juga akan sama begitu. Ya akan sama. Ini menjadi saya tidak tahu bagaimana seorang pemimpin partai menegosiasikan kepentingannya begitu. Misalkan kayak di Jakarta ya, misalkan PDIP bersama partai PSI ya. Yang anak muda itu PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ya, yang kemudian melakukan hak interpelasi. Seharusnya kan didukung oleh Gerindra dan lain, tapi kan ternyata tidak ya. Golkar juga gak mendukung.
Saya kira dinamikanya cukup dinamis lah ya di bawah ini di tingkat daerah maupun di tingkat kabupaten. Cuman begini Mas Yani, bisa jadi ketika ini serentak ya peluang-peluang calon yang sedang menjabat itu kan mereka nggak harus berani memilih ya. Seandainya dia aktif ya, kasusnya Bang Mohan misalkan. Kalau misalkan dia berani nggak dia meninggalkan kursi wali kota, maju menjadi calon gubernur, maju di Pilkada NTB. Saya kira pertaruhannya sangat besar. Nah, artinya bahwa kemungkinan tokoh-tokoh yang incumbent dulu ataupun yang sudah tidak menjabat ya, yang katakanlah mereka tidak bisa diusung lagi kayak Bupati Lombok Barat ya, Bu Indah, ini peluang mereka cukup besar untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor 1 ataupun nomor 2 di NTB. Ya bicara koalisi partai ya. Ya ini Mas Yani, seharusnya kalau saran saya sih kalau bisa sebenarnya partai dari pusat itu bisa berkoordinasi, bisa berkolaborasi sampai di bawah, ini sangat bagus sebenarnya. Karena bagaimanapun artinya kan ini akan menjadi tantangan sebuah partai politik begitu. Karena ini kan mesin partai ini satu dia, mesin partai ini satu. Nah, ketika koalisi partai itu tidak linier antara di provinsi dan di kabupaten, ini kan akan justru menjadi tantangan begitu. Pasti akan ada paslon yang didukung yang harus dikorbankan begitu. Karena tidak bergerak secara linearnya mesin partai itu. Nah, terkecuali kalau mesin partai itu bergerak secara linear, artinya dukungan yang sama dari Pilkada NTB sampai Pilkada Kabupaten Kota. Tetapi pada faktanya kemudian kalau kita mengacu pilkada-pilkada sebelumnya kan banyak yang tidak linear, sehingga ada paslon-paslon yang diusung partai tapi tidak optimal dimenangkan karena lebih fokus kepada paslon tertentu yang memang diusung begitu, apakah itu di Pilkada Gubernur maupun di Pilkada Bupati. Nah, dan kemungkinan nggak potensi-potensi itu juga akan terjadi lagi di Pilkada 2024 kalau pada pandangan Pak Doktor begitu. Iya, saya yakin dinamika ini pasti akan terulang. Kalau misalkan bahwa linearitas koalisi kepartean itu tidak bisa dijaga mulai dari tingkat pusat sampai kemudian tingkat provinsi ataupun di daerah. Seharusnya kalau bisa dijaga ini saya kira pertama bisa memperkuat suara ya, pengumpulan suara dari baik calon di NTB 1 maupun di NTB 2 di Lombok ya, di kabupaten maksud saya. Bahwa dengan adanya koalisi itu bisa saja biaya tidak besar ya, karena mereka bisa iuran biaya baliho dan lain-lain. Patungan lah begitu. Patungan lah. Nah, cuman kan persoalannya ini semuanya kadang-kadang sulit untuk linear itu berbagai kepentingan. Seharusnya ini kalau pandangan saya, seharusnya ketua partai baik di daerah maupun di provinsi ya harus menyatukan satu suara. Jangan sampai kemudian mereka prinsipnya kan partai kita ini nggak ada yang mau jadi koalisi. Selalu pingin ada di pemerintahan yang ada. Entah itu di gubernur maupun di bupati, belum lagi bicara mahar partai kan. Kalau banyak duit ya pasti didukung, ada mahar partai di sini. Nah, ini tantangan-tantangan yang saya kira akan dihadapi oleh calon-calon kedepannya Mas Yani. Akhirnya mereka mau mencalonkan diri. Kemungkinan besar kalau misalkan ya, kalau kita petakan ya, anggap kalau seandainya Gerindra bisa berkoalisi dengan PDIP di NTB misalkan ya, ini kan sangat kuat sekali mereka nanti. Akan sangat menarik dari sini. Ataupun Nasdem berkoalisi dengan partai apa ya, entah itu Demokrat atau Golkar begitu. Atau Golkar, atau Gerindra juga nggak menutup kemungkinan. Ya, artinya bahwa politik ini kan saintifik ya, perlu juga dilihat hasil survei. Nggak bisa kita hanya membawa perasaan begitu. Ini kan sudah mulai lihat di beberapa survei di WhatsApp ya, udah mulai muncul nih siapa tokoh-tokoh yang kemudian didukung oleh masyarakat. Walaupun ya kalau bicara media sosial kan ini masih bisa disetting lah ya, untuk mengatakan bahwa itu objektif. Nanti kita tunggu hasil survei yang terbaru dari dari lembaga survei yang ternama termasuk Polram ini yang terbaru kan di Undram ini yang besutannya Bang Ros. Yang coba nanti akan meneropong terkait dengan figur-figur Pilkada NTB ini akan tampil begitu.